Halo semua, selamat datang di Ngobrol Asik di Minggu sore. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan perempuan hebat, Maya Gita Basudewi. Gita, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa aja? Sekarang lagi sibuk tugas kampus palingan. Tugas kampus ya, paling selayaknya sebagai mahasiswi kali ya. Bisa dibilang Gita udah berapa lama ya di Jepang? Kan aku di Jepang itu dari 2018 bulan Oktober, tanggal 1 pas awal Oktober. Jadi 2020 ini udah 2 tahun. Apa ya? 2 tahun 1 bulan. Di Jepang, kamu nyari jurusan apa dan kampus apa sih? Jadi di sini tuh aku nyari product design. Tapi ini yang mau aku lurusin, aku bukan nyari S1 di sini. Aku nyari D3 product design. Itu di namanya Nihon Kogakuin Semongako. Kalau bahasa Inggrisnya berarti Nihon Kogakuin College itu. Kalau dari semester kemarin itu bikin sketch jelas atau nggak apa, tapi yang benar-benar kayak ada juga yang kayak seni-seninya gitu, kayak bikin poster, name card. Yang lainnya paling sisanya kayak bikin laporan, tugas-tugas gitu, terus bikin denah 3D. Ini tinggalnya di mana sekarang? Aku dari awal apa sekarang aja nih? Singkat-singkatnya aja. Oke, jadi kalau sekarang itu kan aku kampusnya di daerah Hachioji namanya. Dari kampusnya sih nyediain kayak dorm gitu sih sebenarnya. Cuman dorm itu terbatas, dormitory itu cuma beberapa orang aja gitu yang bisa. Dan karena udah full, jadi akhirnya aku harus nyari tempat sendiri. Sekarang tinggalnya di apartemen. Kalau dulu pas aku sekolah bahasa, kita tinggalnya kayak di share house. Jadi share house tuh kayak rumah, cuma ada beberapa kamar banyak gitu. Cuman kayak living room segala macam gitu dipakai barang. Itu kayak kos-kosan guys, kayak kontrakan sama teman-teman Indonesia gitu. Ada sekitar berlima atau berenam gitu. Cuman kan lama-lama mencar juga, ada yang kerja, ada yang S2, S1, ada yang balik. Jadi dari sekolah bahasa tuh udah mencar semua. Sekolah bahasanya berapa lama gitu? Aku 1,5 tahun. Cuman kalau dibilang belajar bahasa Jepang, aku bilang susah-susah. Itu kayak ada tingkatan bahasanya gitu nggak sih, Git? Ada. Jadi ada kayak bahasa yang fluid itu yang biasa aja, yang ngobrol teman gitu. Ada bahasa yang untuk sekedar sopan gitu kan. Bahasa yang sopan. Terus ada yang bahasa yang kayak benar-benar apa ya, untuk menghormati banget gitu loh, ke bos, ke klien gitu. Dan bahasa yang menghormati banget ini dibagi lagi jadi 2. Jadi penggunanya tuh banyak banget gitu, Adin. Karena kan kita mau bilang makan nih. Kalau bahasa Indonesia kan makan aja ya. Iya. Sama bos atau sama apa kan sama aja makan kan. Kalau kita kita, kalau bahasa biasanya, kalau ke teman kita bilangnya kaberu. Terus kalau misalkan bahasa sopannya kita bilang kabemas. Kalau ke bahasa yang menghormati banget itu kita bilangnya meshiagaru. Terus kan itu ada 2 tuh yang bahasa sopan banget, itu ada meshiagaru sama ada itadakimasu. Itu dibagi lagi jadi 2. Nah, apa sih yang membuat kamu itu pengen banget kuliah di Jepang? Yang pingin banget bikin kuliah di Jepang. Jadi awalnya itu kan aku sempat emang pas SMA kelas 3 gitu emang sempat ke Jepang sebelumnya sama keluarga. Terus dari sana tuh awalnya sama sekali nggak ada kepikiran sih sebenarnya. Dulu tuh cuma pengen jadi dokter aja, cita-citaku random banget. Cita-cita anak kecil gitu masih terbawa. Terus udah dari sana
maksudnya masih kebawa gitu loh, impression di Jepang tuh kayak bagus banget gitu. Terus terutama ke ortu sih, ke mama lebih kayak kenapa gitu, nanti kuliahnya lanjutnya di Jepang aja, kayaknya bagus gitu kan, kayak tempatnya enak. Maksudnya ya buat aku buat merantau gitu masih yang mamaku masih ngerasa kayak oke lah gitu. Lama-lama jadi lebih kayak serius gitu, omongannya nyampe bener-bener kayak ikut les, terus nyari-nyari agen yang bisa nyalurin ke sekolah bahasa. Terus ya gitu deh, sampai lama-lama dapat namanya apa ya, sertifikasi buat sekolah di Jepang gitu loh. Jadi buat masuk ke sana sebagai student abroad gitu di sana. Jadi sampai kayak udah benar-benar fix gitu. Dari awalnya cuma sekedar pemikiran doang. Gimana sih sebenarnya cara biar bisa kuliah di Jepang itu? Apa aja yang perlu dipersiapkan kayak gitu? Kalau mau kuliah di Jepang, terutama kalau versi aku kuliah dalam bahasa Jepang ya, bukan kampus yang bahasa Inggris ya. Betul. Pastinya perlu sekolah bahasa juga. Itu maksudnya sekitar 2 tahun atau 1,5 tahun atau 1 tahun, itu tergantung sih dari persiapan sebelumnya persiapan gimana. Soalnya buat kuliah di Jepang itu perlu sertifikasi bahasa Jepang kan. Kita mesti ngelampirin namanya JLPT. Itu versi bahasa Inggrisnya. Bahasa Jepangnya namanya Nihongo no Ryokushiken kalau nggak salah. Bahkan aku lupa, udah lama. Jadi buat ngedapetin sertifikasi itu perlu di sekolah juga belajar. Terus kalau bisa sih sebelum ke Jepang persiapan les juga ya, les bahasa Jepang itu. Soalnya di Jepang benar-benar orang itu ngomong ya 80% bahasa Jepang, kurang bahasa Inggris. Oh iya ngerti. Takutnya susah nanti kalau buat kayak gimana sih kehidupan sehari-hari di sini. Takutnya susah jadinya. Jadi perlu persiapan juga sebelumnya les gitu. Oke, itu sih aku udah les, terus udah ikut tes juga, dapat N5 baru aku ke Jepang. Gitu. Jadi berarti les bahasa Jepangnya tuh memang harus di Jepangnya langsung juga atau boleh di Indonesia aja gitu? Kalau misalkan tergantung kemampuan pas ininya sih. Kalau misalkan di Indonesia kan kadang ada juga tuh yang udah belajar bahasa Jepangnya dari SMP gitu kan. Aku ada teman-teman yang kayak udah belajar bahasa Jepang dari SMP, terus kemampuannya bahkan udah nyampe N3 gitu. Jadi mungkin pas di Jepangnya nggak perlu terlalu lama gitu. Kalau bahasa bisa 6 bulan aja udah cukup bahkan. Oh gitu. Oh berarti sebenarnya tujuannya sekolah di Jepang itu juga untuk menyesuaikan budayanya di sana ya? Oh, itu iya, juga iya. penting sih. Kampus kamu tuh kayak ada kepanitiaan gitu nggak sih? Kayak ada UKM-nya atau gimana gitu? Kayaknya nggak sejauh kayak di kampus-kampus di Indonesia sih menurutku. Paling kepanitiaannya cuma buat apa ya? Lebih ke arah open kampus. Terus lebih kayak buat ngepromosiin kampus gitu aja. Untuk living cost-nya di sana tuh gimana sih? Kalau aku, kok ini berdasarkan aku aja ya? Iya, yang berdasarkan sebagai pelajar, sebagai mahasiswa aja sih ya. Kalau misalkan aku, kalau living cost-nya sekitar 60.000 sampai 100.000 yen. Tapi kalau 100.000 yen tuh udah bener-bener kayak udah cukup banget sih. Terus itu kalau di rupiah kan berapa ya? 60.000 yen itu sekitar berapa ya? Mungkin 7 juta gitu. Oh, 7 juta berarti per bulannya atau gimana? Iya, per bulannya. Per bulannya, oh iya. Per bulannya. Tapi itu termasuk ya cukup sih. Terus, tapi standarnya mungkin kira-kira 80.000 ya menurutku. Oh, 80.000, sekitar 8 juta lah per bulannya. Iya. Iya. Itu living cost-nya, tapi belum termasuk tempat tinggalnya. Oh iya. Tempat tinggalnya itu apa ya? Di dorm itu kalau nggak salah setahun 70.000 yen. Itu sekitar
8 jutaan gitu menurutku. Selama 2 tahun di sana itu kamu pasti ngerasain culture shock kan awalnya? Mm-mm. Coba deh diceritain gimana sih culture shockmu di sana gitu. Apa ya? Awal-awal tuh pasti banyak banget sih. Dari apa sih cara buang sampah di sini tuh kayak apa ya? Sampahnya tuh benar-benar dibagi gitu loh. Jadi hari Senin itu cuman boleh buang sampah yang bisa dibakar. Terus hari Selasa buang sampahnya yang nggak bisa dibakar. Kayak gitu. Terus hari Rabu misalkan buangnya sampah kaleng gitu. Hari Kamis sampah plastik botol. Terus apa lagi ya? Pembagiannya tuh kaca, kaleng, sampah plastik botol, sampah dibakar, nggak bisa dibakar, sama apa ya? Kayaknya itu sih standarnya. Hal-hal simpel sih sebenarnya, paling kayak misalkan aku lagi makan ke tempat soba atau ramen gitu di Jepang. Terus kayak omisi kecil gitu. Nah, kadang kan ibu-ibu suka ngajak ngobrol gitu, suka nanya-nanya atau apa gitu. Terus pas lagi makan tuh kayak kalau kita kan makan ya bersuara ya kayak biasa aja gitu kan, pakai sumpit gitu. Tapi kalau misalkan di Jepang tuh makan tuh kayak bukan harus sih, cuman ada kebiasaan kayak habit gitu biar bersuara gitu loh, jadi kayak disuruh gitu. Misalkan di kereta itu kalau misalkan di situ tuh bener-bener bisa dibilang kayak hening gitu, nggak ngebut gitu. Terus kalau misalkan nelpon juga nggak dianjurin karena bener-bener rasanya kayak bertopan sih kalau nelpon di kereta. Cara kamu untuk mengatasi culture shock-nya itu gitu? Kalau aku orangnya lebih ke arah ngikutin aja sih sebenarnya. Apalagi kan kita di sini juga kayak bisa dibilang orang luar kan, orang asing, jadi ya mau nggak mau ikutin aja apa yang peraturan di Jepang. Ya. Terus tapi terasanya kayak lama-lama terbiasa sih. Sekarang itu situasinya kayak gimana sih? Kalau situasi sekarang sebenarnya dari terakhir minggu kemarin ini lagi parah-parahnya juga. Minggu ini lagi parah-parahnya. Dan puncaknya itu sebenarnya kemarin, pas banget kemarin itu tumben di seluruh Jepang totalnya itu nyampe 3.000 orang yang kena dalam sehari. Dan di daerah Tokyo juga itu tumben melampaui 500, kemarin tuh nyampe 600-an. Wow, di daerah lumayan. Tokyo-nya. Jadi dari nggak tahu kenapa ya, mulai dari seminggu 2 minggu yang lalu itu naik drastis gitu loh. Dan sebelumnya kan mungkin kayak ratusan doang kan, mungkin sekitar 200 atau berapa. Tiba-tiba dari minggu itu nyampe 2.000 gitu. Bener-bener. Dan kemarin sampai 3.000. Jadi itu lumayan. Terus kalau di daerah tempat tinggalmu itu tinggi juga nggak sih yang kena? Kalau daerah tempatku kan masih dibilang termasuk Tokyo, cuman Tokyo udah jauh di pinggiran gitu. Banyak sih sebenarnya. Kalau di bandara di Jepang dibuka untuk internasional. Kalau sekarang ya, kalau sekarang itu lebih ke arah dari negara lain ya biasanya yang nggak ngasih buat gitu. Kayak ada kasus temenku yang satu kampus juga harusnya sebenarnya orang Korea, dia pas bulan Maret tuh misalkan kayak balik gitu loh negaranya. Terus pas dia mau balik lagi ke Jepang, dari negaranya nggak ngasih, nggak bisa keluar. Perbedaan yang paling terlihat nih dari sebelum COVID sama setelah COVID ini apa di sana? Kalau misalkan di sini sih gimana ya? Kalau dulu itu mungkin lebih banyak wisatawannya, lebih jauh banget, lebih ramai. Kayak misalkan di Shibuya itu kan ada namanya Shibuya Crossing tuh, itu bener orang kalau itu tuh ramai banget tapi sama turis gitu kan. Kalau sekarang kalau dilihat-lihat udah kayak di suasananya sih
lebih sepi juga. Wisatawan tuh lebih jarang. Cuma kalau orang Jepang itu tetap biasa aja. Makanya kegiatan tetap berjalan biasa. Cuman beberapa mungkin ada yang udah berubah jadi kayak online gitu kan. Kalau kerja juga work from home juga tetap banyak sih yang diberlakuin di di company gitu. Terus apa yang berubah ya? Kalau toko-toko dulu sempat emang kayak ditutup ada sekitar 1 bulanan gitu. Cuman kalau sekarang udah nggak terlalu. Tapi palingan jam kerjanya dikurangin gitu. Jadi misalkan dulu nyampe jam 10 toko-toko bisa buka. Sekarang ada yang jam 7, jam 8 gitu udah ditutup. Di sana itu memberlakukan, kalau di sini PSBB ya namanya. Kalau di sana gitu juga nggak? Kalau menurutku sih enggak ya. Cuman lebih protokol kesehatannya diketatin. Benar-benar diketatin ya, apalagi Jepang memang. Iya, jadi sih gitu ya. Pasti dicek suhu dulu kan, terus dikasih alkohol, semprotan alkohol. Aku juga kalau misalkan sekolah sebelum naik bus kampusnya pasti dicek dulu suhu badannya berapa, terus dikasih alkohol juga. Gitu, lebih ke protokol kesehatan sih. Cuman karena semenjak kejadian kemarin aku nggak tahu bakal ada lagi apa nggak tuh kayak karantina segala macam gitu. Di sana itu masker itu benar-benar diwajibkan atau gimana? Di sini lebih ke arah orang itu sadar diri sih sebenarnya menurutku. Kalau di Indonesia menurutku ya orang tuh kayak kurang ada kesadaran buat pakai masker. Cuman kalau di sini mungkin lebih ke arah pandangan juga. Kalau misalkan nggak pakai masker keluar kan pasti kesannya kayak gimana kan dilihat sama orang lain. Iya. Jadi sebisa mungkin pakai masker kemana-mana. Aku online tapi ada kayak offline-nya juga itu. Oh, ada offline-nya juga, seru dong. Semester ini kelasnya dibagi 2 gitu. Satu kelas itu kan ada 30, dibagi 15. Namanya grup 1 sama grup 2. Jadi misalkan hari Senin sama Kamis minggu ini, grup 1 offline ke sekolah. Terus grup 2-nya online. Terus pas minggu depannya, itu grup 1-nya yang online, grup 2-nya yang datang ke sekolah. Nah, kalau misalkan naik kereta gitu kan di stasiun banyak banget. Nah, murid-murid itu udah biasanya aktivitasnya biasa aja. Pihak kampus kamu itu memberlakukan aturan yang seperti apa selama COVID ini? Kalau di aturannya sama sebenarnya, pakai masker. Terus itu juga tadi kayak alkohol sebelum masuk kelas. Gimana biasanya memang disediain. Terus jangan ribut-ribut kalau misalkan di tempat umum gitu, jangan terlalu banyak ngobrol juga mungkin. Jangan kayak terlalu berdekatan, kayak rame-rame tapi berdekatan gitu loh. Kayak gitu sebenarnya dikasih lampirannya juga di email juga. Sebenarnya kalau aturan yang strict banget nggak ada sih, sama kayak anjuran WHO aja. Cuman kalau dari sekolahnya itu paling nyediain kayak apa sih, pembatas gitu loh. Jadi kalau misalkan lagi pembatas yang kayak plastik gitu ya, plastik gitu. Sama paling kelasnya kayak bener-bener dikasih jarak space gitu loh dia. Jadi kayak misalkan satu kelas itu mejanya ada 4 baris gitu kan, terus kayak diselang-selingin gitu duduknya, bener-bener jauh-jauh gitu. Aku ngerasanya kurang enjoy kalau misalkan online. Nggak ada ngumpul-ngumpul bareng teman baru, cuman nggak bisa terlalu kayak deket-deket dulu kan, jadi agak nggak enak sih sebenarnya. Iya. Dari kamunya sendiri nih, gimana caranya mengatasi kebosanan selama new normal? Gimana ya? Pas waktu lagi parah-parahnya ya, jujur sempet aku ngerasa bener-bener kayak sedih banget gitu pas bulan April sampai bulan Juni. Lama banget loh itu 2 bulanan. Soalnya dari sekolah itu kan juga kayak diundur-undur terus kan, mulai bisa masuknya.
Jadi bulan April tuh dibilang udah mulai bisa masuk, tapi diundur nyampe bulan Mei. Terus karena belum ada kepastian lagi diundur lagi nyampe sekitar 2 bulan gitu. Betul. Itu di sana bener-bener kayak temen juga nggak ada, udah pada minta-minta, teman baru belum kenal, belum mulai masuk sekolah, itu bener-bener sendirian banget kan. Lebih apa sih, corona tuh bener-bener bikin stres gitu nggak sih? Kalau dibilang bosan sih tetap bosan, cuman tetap mencoba juga supaya nggak bosan, paling olahraga. Terus sekarang kadang-kadang masih kayak seminggu sekali doang datang. Paling masak. Aku lebih suka kayak bikin cookies gitu. Jujur ya, jujur ternyata aku pernah lainan sama Jeremy Bowling. Aku punya kenalan orang Indonesia. Kenalnya dari mana ya? Oh, dari sepupuku. Jadi temannya sepupuku ini udah kerja di Jepang. Terus dia mungkin kan punya teman-teman Indonesia yang berkuliah. Jadi aku tanya ke kenalanku ini, ada nggak orang Indonesia yang udah kuliah di Jepang? Aku nanya-nanya tentang kampus-kampus gitu. Terus dia kasih lah kontak si Jeremy Pauline ini. Astaga, itu udah tahun berapa sih? Tahun 2016 ya? Ini Itu di beach walk kayaknya. di beach walk ya. Pas pulang sekolah tuh. Aku juga gak ngerti kenapa. Ada jadi flashback ya. Kita lanjut tak. Aduh. Ada apa? Aduh, ini Ayo. flashback banget sih. Flashback SMA banget. Habis itu ini nih. Kangen sih. Kangen. Habis itu ini. Aduh, sayangnya ini nggak ada. Oh iya, oh my god, aku lupa kalau kita nggak ada, sumpah. Ya, akhir-akhir Detik-detik perpisahan. seru-seru sih. Kegiatan-kegiatannya ngedekor kelas. Gila, aku kangen banget sih dekor kelas. Ya ampun. Tapi aku yakin sih nanti pasti ada suatu momen kita bakal kumpul lagi kayak gini, pasti. Mudah-mudahan. Amin. Habis itu ini. Aku udah basah lagi tuh. Iya, kamu kayak baru abis ini deh berenang deh. Apa abis mandi ya? Enggak, waktu itu aku dicemplungin sama Triadi. Ini ayolah. Ini tumben gak sih kita foto berdua gitu? Iya ya. Iya kan, ini momen langka banget kan. Mumpung kita pada cantik ya. Aku lagi di make up. Loh, ini apa ada fotonya? Ini kamu ada? Ada waktu itu nggak tahu, kayak ada di laptopku juga deh. Iya, ini foto terakhir kita yang ngasih dikit. Heeh. Serem ya foto terakhir ya. Ngumpul juga kayaknya jarang-jarang. Beres. Udah. Beres dah. Udah. Hal-hal yang dikangenin banget dari Bali gitu. Yang dikangenin pertama sih ya pasti dengan keluarga lah ya. Ya pasti. Terus apa ya, makanan. Aku kadang kalau misalkan ngeliat Instagram ya ngeliat, itu kan kadang orang-orang suka ngepost makanan kan, lagi makan apa gitu. Aduh sumpah kayak pengen banget gitu. Sama paling kalau misalkan lagi itu malah kayak jatuhnya kangen SMA sih, bukan kayak lebih ke Bali. Lebih kangen sih suasana itu ya Lebih sama kangen teman-teman. masa-masa sih. Oh, kalau misalkan di Bali itu kan kayak kemana-mana gampang gitu kan, Din, kayak motor gampang. Maksudnya jalan-jalan mau ke pantai atau kemana gitu. Kalau misalkan di sini agak ribet menurutku, mesti naik kereta. Jadi kangen di sana sih, kangen apa jalan-jalan naik motor ke pantai gitu. Kalau sini agak susah. Bener-bener kerasa survive sih waktu lebih kayak gimana ya, dulu kan kalau misalkan tinggal bareng orang tua tuh apa-apa diurusin kan semuanya. Iya Mau benar. makan, mau apa segala macam. Terus kalau sekarang tuh bener-bener kalau bukan kita sendiri yang ngurusin siapa gitu. Semua itu bener-bener dari awal sampai akhir tuh kita semua yang ngurusin. Jadi kayak lebih arah belajar di sana sih. Dari kos-kosan, ke agen, sama. Terus apa namanya, perlengkapan juga, beli sendiri, beli apa, meja belajar, beli rak buku, tempat tidur ngerakit sendiri. Sumpah, karena di sini kan ngerakit mahal banget ya, kayak 7.000 yen gitu. Jadi,
mau nggak mau ngerakit sendiri, terus ya gitu masak sendiri. Sama ya, dulu aku bahkan mana pernah kepikiran gak sih kayak gimana cara bayar listrik, gimana cara bayar air gitu. Terus gara-gara merantau ngalir aja kan, maksudnya bisa aja gitu loh. Iya. Ya kan bisa, maksudnya ketakutan itu tuh nggak ada lagi gitu. Pesan buat teman-teman seperantauan yang ada di luar Indonesia. Waduh. Pesannya lebih ke arah kita harus nikmatin apa yang kita punya. Maksudnya dulu pas aku di Bali kayak aku merasa biasa aja gitu, maksudnya aku import kayak misalnya petani gitu. Kalau misalkan di sini kan susah banget tuh, apalagi ini juga kayak mahal-mahal kalau misalkan makan Indonesia. Jadi aku kalau di sini lebih kayak wah padahal gue bisa gampang gitu loh dapetin kayak tempe gitu kan, dan kayak harganya nggak mahal-mahal banget. Di sini kan kayak 50.000 lebih gitu buat beberapa potong gitu. Nah, lebih ke arah kita sih menghargai aja sama apa yang kita punya sebut. Oh. Lebih ke arah sana. Terus kalau aku sama momen-momen, maksudnya kalau misalkan aku kan sendiri juga, aku benar-benar tinggalnya sendiri. Jadi kangen momen-momen ngumpul-ngumpul bareng keluarga gitu kan. Jadi mesti kalau misalkan ada momen ngumpul sama keluarga itu harus di-enjoyin aja gitu sih. Yeah. Oh my god. Makasih banyak ya Git, maaf banget kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati. Stay safe pokoknya. Juga kesehatan juga Indah. Iya. Ya udah. Makasih banyak ya Gita. Bye-bye. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami ya. Semoga bermanfaat. Stay safe semua.